Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para penonton sekalian. Banyak orang berkata, terutama para ustadz selalu bilang bahwa selain Islam dan iman, ada nikmat yang sangat besar nilainya, yaitu nikmat sehat. Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja. Dan sebaliknya, jika kesehatan itu dicabut oleh Allah sedikit saja, maka akan ada terasa sekali yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya kalau kita diberi sakit sedikit saja, misalnya sariawan yang ada di bibir, maka banyak sekali makanan yang tidak bisa kita makan, sehingga membuat kita terasa sakit jika makan, jika minum, dan lain sebagainya. Untuk itu, nikmat sehat ini harus terus kita jaga. Salah satu cara dengan berolahraga seperti yang saya lakukan sekarang ini. Namun para penonton sekalian, kadangkala walaupun kita ini selalu menjaga kesehatan, Allah memang sengaja memberikan kita rasa sakit sebagai bentuk ujian. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Atau bahasa Malaysianya dugaan. Apakah iman kita kuat atau tidak? Atau dengan diberikan rasa sakit, maka membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sakit itu bisa datang kepada siapa saja, kaya, miskin, tua, muda, anak-anak, laki, perempuan, di kota ataupun di desa. Semua orang pasti mengalami rasa sakit. Karena kalau tidak diberi sakit, biasanya manusia itu akan keluar rasa sombongnya, seperti Fir'aun yang tidak pernah merasa sakit, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Naudzubillah. Nah, berkaitan dengan sakit, tentu kalau kita diberi Allah rasa sakit, maka sunnatullahnya adalah kita harus berusaha untuk mengobati dengan cara memberi obat, membeli obat, berolahraga, dan lain sebagainya. Zikirkanlah namanya, sabar tawakalah, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa hikmah, menghapuskan dosa. Nah, dalam video ini saya akan mengungkapkan satu catatan dalam hidup saya. Selama tinggal di Malaysia, saya dan keluarga memang beberapa kali mendapatkan ujian berupa sakit. Saya, istri, dan anak-anak saya. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa warga Malaysia perlu rasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberi kehidupan yang makmur di negara bernama Malaysia ini, yang begitu sangat memperhatikan kesehatan warganya, dan jika warga negaranya sakit akan mendapatkan pelayanan pengobatan yang maksimal, yang optimal, dengan harga yang sangat murah.
berbanding saya yang bukan warga negara atau warga negara asing, maka saya tidak mendapatkan hak seperti itu. Dengan kata lain, saya harus membayar mahal. Seperti suatu ketika istri saya sedang main badminton, lalu kemudian jatuh sehingga tangan kanannya ada satu jari kelingking sebelah kanan ini pecah sehingga dagingnya ini keluar. Lalu saya bawa ke dokter pakar di Kuala Lumpur, di Hospital Islam Pakar ya, di Kampung Baru. Setelah saya bertemu dengan dokter cakap, wah ini tak boleh. Padahal menurut saya ini sini dokter pakar. Ternyata saya baru tahu kalau ada dokter pakar tangan tersendiri, sehingga dokter di hospital itu tidak mau menangani, hanya memberi rekomendasi akan dirujuk ke dokter pakar yang ada di Kuala Lumpur. Kebetulan dokter pakar di Kuala Lumpur pada saat itu, kata dokter tersebut, hanya ada di Hospital Selayang. Akhirnya saya bawa surat itu ke Hospital Selayang. Seperti biasa, kami beratur untuk mendaftar. Nah, di saat mendaftar inilah rasa kagum saya kepada kerajaan Malaysia yang begitu memperhatikan kesehatan warganya tentang biayanya. Ketika warga Malaysia mendaftar dengan menunjukkan MyCard, IC-nya, dia hanya dikenakan biaya RM2 untuk mendaftar. Ketika itu saya bilang dalam hati, ya Allah, murah sekali. Mungkinkah saya juga akan membayar RM2? Nah, setelah saya sampai di depan konter pembayaran, ternyata jauh berbeda. Karena saya warga asing, saya harus mengeluarkan paspor, dan biaya yang dikenakan untuk pendaftaran adalah RM100. Nah, berapa kali ganda, berapa kali lipat itu. Sangat jauh. Ya, dari situ saya kadang merasa iri, tapi juga bersyukur. Walaupun seperti itu, saya masih diberi kemampuan untuk membayar biaya hospital yang jauh berbeda dengan warga Malaysia. Masih patut disyukuri. Akhirnya kami ditangani oleh dokter-dokter pakar tangan di Hospital Selayang. Kalau tidak salah, seingat saya sampai 3 kali saya harus mengantar istri saya ke Hospital Selayang, dan alhamdulillah sudah sembuh total, tidak ada bekas luka sama sekali. Yang kedua, saya juga pernah membantu teman saya, pekerja konstruksi ya, kerja bangunan. Ini teman satu kampung saya, kerja bangunan di Genting Highland. Kemudian dia terjatuh, kemudian dia pingsan, dibawa oleh saudaranya ke Hospital Selayang juga. Nah, saya diminta tolong untuk mengurusi segala sesuatunya tentang urusan hospital. Nah, saya coba urus sampai 20 hari. Nah, kawan saya ini adalah IC merah atau permanent resident di sini. Jadi kurang lebih ada beberapa kesamaan hak dengan warga Malaysia ya. Masalah
biaya hospital. Oke, minggu-minggu pertama dia masih bisa berkomunikasi dengan saya, tapi minggu kedua, minggu ketiga dia betul koma, tidak sadarkan diri sampai hari ke-20. Keluarganya meminta agar kawan saya ini dibawa pulang, tapi dalam kondisi tidak sadarkan diri, sehingga saya harus mengurus mencari agent yang bisa membawa pulang ke Indonesia orang yang sakit tidak sadarkan diri. Setelah saya menemukan biaya yang harus dikeluarkan adalah sekitar 16.000, cukup mahal karena harus membayar agent itu untuk ambulan, untuk sewa lift, untuk beli tiket pesawat. Di pesawat itu kalau nggak salah pakai Lion ya, pakai Lion ke Surabaya. Jadi harus membeli 9 kursi di pesawat itu, lalu kemudian ikut satu dokter atau tenaga medis. Nah, bukan soal itu yang akan saya ceritakan, para penonton sekalian. Yang membuat saya heran lagi berkaitan dengan servis kesehatan kerajaan Malaysia kepada warganya. Sebelum kawan saya ini yang IC merah ini pulang ke Indonesia, saya harus mengurus administrasi untuk membayar. Sehari sebelum pulang saya tanya ke petugas jaga, dokter jaga di wardnya pada saat itu, berapa kira-kira habis biaya yang harus saya bayar untuk kawan saya ini. Dokter yang muda pada saat itu dia mengira-ngira, menghitung kurang lebih habis 7.000. Saya pun kaget, wah uang dari mana ini? Biaya pulangnya saja sudah 16.000 ditambah lagi 7.000. Akhirnya tapi dokter itu bilang coba tanya ke office. Akhirnya saya tanya ke office. Ternyata oleh office teman saya yang dirawat selama 20 hari, dapat obat, makan, lalu kemudian scan ya, dan macam-macam selama dia di hospital, dia hanya membayar 140 ringgit untuk 20 hari selama di hospital. Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah untuk warga asing ya yang sudah IC merah atau permanent resident. Bandingkan dengan istri saya tadi, mendaftar saja kalau warga negara hanya 2 ringgit, istri saya 100 ringgit. Belum lagi biaya lain, perawatan selama 3 kali datang. Cukup banyak, kurang lebih sekali datang itu habis 250 ringgit. Berarti istri saya pada saat itu kurang lebih habis 750 ringgit. Lumayan ya, tapi alhamdulillah disyukuri saja. Yang ketiga, saya juga punya kawan satu kampung juga, masih keluarga kawan saya tadi. Oh ya, kawan saya tadi yang sakit 20 hari itu akhirnya dibawa pulang, kurang lebih 2 minggu di kampung dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kawan baik saya, sangat baik. Satu kampung, satu sekolah dulu. Dia pernah menolong saya ketika saya masih kuliah di perguruan tinggi. Dia sangat baik sekali. Nah, yang ketiga ini kawan juga sekampung. Sampai saat ini dia masih di sini. Anak-anaknya sudah jadi warga negara Malaysia. Dia juga IC merah. Dia ada penyakit jantung, dia ada penyakit jantung. Oleh hospital Kuala Lumpur, hospital besar Kuala Lumpur, dia disarankan untuk operasi di Hospital Serdang kalau tidak salah. Akhirnya dia mendaftar ke sana, lalu dia diberi waktu 1 tahun untuk beratur ya, kalau bahasa Indonesianya antri, beratur untuk operasi. Ternyata setelah menunggu 1-2 bulan kalau nggak salah, dia sudah dapat panggilan bahwa dia harus operasi jantung. Nah, berapa biayanya? Ternyata dia dapat free, gratis, tidak membayar sedikit pun. Kalau tidak salah, silap saya, dia hanya membayar biaya pendaftaran 10 ringgit.
biaya operasi tidak membayar sama sekali, dan obatnya dia juga tidak membayar. Jadi setiap bulan dia akan mengambil obat ke Hospital Serdang ini tidak membayar sama sekali. Padahal kalau di hospital swasta, kalau warga negara bisa antara 30 sampai 60 ribu untuk biaya operasi jantung ini. Nah, itulah teman-teman catatan saya. Tentu masih banyak lagi tentang bagaimana kerajaan Malaysia begitu memperhatikan pelayanan kesehatan untuk warga negaranya. Sangat murah dan pelayanan yang sangat bagus. Berbeda dengan saya yang warga asing yang harus membayar sangat mahal. Untuk itu, siapapun kita, membayar murah atau membayar mahal, kita patut bersyukur. Tentu setiap orang tidak ingin memiliki rasa sakit, tapi sakit itu selalu didatangkan oleh Allah kepada siapapun, disengaja atau tidak. Maka ayo terus kita bersyukur atas nikmat, terutama nikmat kesehatan ini. Itu saja catatan saya, cerita saya tentang biaya kesehatan di rumah sakit di Malaysia. Perbedaan antara biaya yang harus ditanggung oleh warga Malaysia dan warga asing di Malaysia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.